Jujur aja ya, gua tahu lo capek dengerin saran follow your passion, padahal tagihan lo nggak nungguin passion lo ketemu. Gua mau bilang kalau nggak apa-apa banget kerja cuma buat cari makan, karena tekanan buat dapat duit dari hal yang lo suka itu justru yang bikin lo burn out parah. Coba lo ingat-ingat lagi rutinitas lo tiap pagi. Bangun tidur, hal pertama yang lu pegang pasti HP, terus lu scrolling in atau Instagram sambil ngopi sasetan. Di sana lu lihat teman seangkatan lu posting soal dream job mereka. Mereka kelihatan bahagia banget sama karir yang katanya sesuai passion. Sementara lu ngerasa kejebak di kerjaan yang ngebosenin banget. Lu ngerasa bersalah karena lu gak seberuntung mereka. Lu ngerasa hidup lu tuh flat dan gak punya tujuan. Tapi sini, gua kasih tahu satu rahasia kecil. Banyak dari mereka yang pamer itu sebenarnya lagi pura-pura. Mereka juga capek, mereka juga pengen resign tiap hari Senin. Masalahnya, kita nih sering banget dicekokin narasi yang salah. Kita disuruh nyari kerjaan yang kita cintai biar nggak berasa kerja. Padahal ya, yang namanya kerja itu tetap aja ada capeknya. Mau lu suka banget sama kopi, pas lu jadi barista, lu tetap harus ngadepin komplain pelanggan. Mau lu suka banget gambar, pas jadi ilustrator, lu harus nurutin revisi klien yang aneh. Pas hobi lu berubah jadi sumber penghasilan utama, dinamikanya langsung berubah. Sekarang, hobi itu bukan lagi tempat pelarian lo dari stres, tapi hobi itu sendiri yang jadi sumber stres buat lo. Lo gak bisa lagi ngerjain itu pas lo lagi mood doang. Lo harus ngerjain itu karena ada tagihan listrik yang harus dibayar, ada kuota internet yang mau habis dan cicilan yang nunggu. Kreativitas lo jadi terkunci sama yang namanya deadline dan target. Akhirnya hal yang dulu lo cintai malah jadi hal yang paling lo benci. Gue mau nanya, kenapa sih kita harus dapat validasi dari pekerjaan kita? Kenapa identitas kita harus nempel banget sama apa yang tertulis di kartu nama? Kita ini manusia, bukan sekadar mesin pencetak duit lewat hobi. Nggak ada yang salah kalau kerjaan lo itu cuma sekedar transaksi. Lo kasih tenaga dan waktu lo, kantor kasih lo gaji yang adil. Sesimpel itu aja sebenarnya, biar mental lo tetap sehat. Bayangin kalau lo punya kerjaan yang biasa aja, tapi stabil. Gajinya cukup buat lo makan enak, bayar kontrakan dan nabung dikit. Pulang kantor jam 5 sore, HP lo matiin, dan lo punya waktu buat diri sendiri. Di waktu luang itu, lo bisa ngerjain passion lo sepuas hati. Lo suka main musik, lo bisa beli gitar bagus tanpa mikir harus balik modal. Lo suka masak, lo bisa eksperimen di dapur tanpa takut masakan lo nggak laku dijual. Passion lo tetap murni sebagai bentuk ekspresi diri, bukan alat buat bertahan hidup. Banyak orang usia 25-35 tahun lagi ngalamin quarter life crisis. Kita ngerasa gagal kalau belum bisa sukses di bidang yang kita suka. Padahal sukses itu indikatornya banyak banget, gak cuma soal passion. Bisa ngasih uang jajan ke orang tua itu sukses. Bisa tidur nyenyak tanpa mikirin kerjaan besok pagi, itu sukses. Bisa liburan setahun sekali pakai duit sendiri, itu juga sukses. Jangan sampai standar sukses orang lain malah jadi beban di pundak lo. Coba lo lihat sekeliling lo di warung kopi ini sekarang. Ada yang kerja jadi admin, ada yang jadi sales, ada yang di gudang. Mungkin mereka nggak cinta-cinta banget sama Excel atau stok barang, tapi dari kerjaan itulah mereka bisa dapat duit buat hobi modif motor. Mereka bisa dapat duit buat traktir gebetannya nonton bioskop. Kerja itu buat cari modal, bukan cuma buat cari jati diri. Kalau lu dapat keduanya, ya syukur, itu bonus yang luar biasa. Tapi kalau enggak, ya enggak masalah juga. Dunia enggak bakal kiamat kok. Jangan bakar rumah lo cuman buat nyalain satu lilin kecil yang namanya passion. Pastiin pondasi lo kuat dulu, pastiin perut lo kenyang dulu. Baru setelah itu lo bisa mikirin gimana caranya bikin api yang lebih besar. Jangan biarkan tekanan sosial bikin lo ngerasa kecil cuma karena lo kerja di bidang yang biasa. Karir yang stabil itu sebenarnya adalah kemewahan yang sering kita sepelekan. Dengan uang yang cukup, lo punya kebebasan buat memilih mau jadi apa di luar jam kantor. Kita sering lupa kalau hidup itu bukan cuma tentang produktivitas.
Hidup itu tentang gimana kita menikmati waktu yang kita punya. Kalau kerjaan lo yang ngebosenin itu bisa kasih lo waktu buat orang tersayang, maka kerjaan itu berharga. Kalau gaji lo bisa bikin lo tenang saat ada keadaan darurat, maka kerjaan itu mulia. Berhenti bandingin proses lo sama hasil akhir orang lain yang lo lihat di medsos. Mereka cuma nampilin yang bagus-bagusnya aja, tapi lo nggak tahu drama di baliknya. Jadi, buat lo yang sekarang lagi pusing mikirin passion gua apa ya, mending stop dulu. Coba fokus ke apa yang ada di depan mata lo sekarang. Cari cara gimana supaya lo bisa dapat penghasilan yang layak dan berkelanjutan. Fokus buat jadi profesional di bidang yang lo jalanin sekarang, suka atau nggak suka. Karena keahlian itu bakal jadi aset lo buat dapat kebebasan di masa depan. Passion itu bisa menyusul belakangan atau bahkan tetap jadi rahasia kecil lo aja. Nggak usah ngerasa berdosa kalau lo kerja cuma demi angka di rekening. Itu realistis, itu dewasa, dan itu sangat manusiawi di zaman sekarang. Nggak semua orang harus jadi pelukis terkenal atau musisi besar. Dunia juga butuh akuntan yang handal, butuh staf HR yang baik, butuh kurir yang jujur. Selama lo nggak ngerugin orang lain dan lo bisa cukupi kebutuhan lo udah hebat. Lo udah berhasil navigasi di tengah kacaunya ekspektasi dunia modern ini. Mulai besok, coba deh lo ubah mindset lo pas masuk kantor. Anggap kantor itu sebagai sponsor utama buat hobi dan kebahagiaan lo. Lo kerja di sana supaya lo bisa bayar les bahasa Jepang yang lo pengenin. Lo kerja di sana supaya lo bisa beli tiket konser band favorit lo. Dengan begitu, lo nggak bakal terlalu terbebani sama rutinitas yang monoton. Karena lo tahu semua kerja keras lo itu ada tujuannya yang nyata buat diri lo sendiri. Kalau lo terus-terusan maksa passion lo jadi duit, lo bakal kehilangan dua hal. Lo bakal kehilangan rasa tenang karena tekanan finansial. Dan lo bakal kehilangan hobi yang dulunya jadi tempat lo merasa paling hidup. Sayang banget kan kalau sesuatu yang indah malah jadi pemicu depresi. Mending simpan passion lo di tempat yang aman, jauh dari tuntutan pasar. Biarkan dia tetap jadi sesuatu yang lo lakuin karena lo pengen, bukan karena lo harus. Setelah semua pencapaian dan label sukses yang lo kejar setengah mati, apa lo yakin lo lagi ngejar impian lo sendiri atau lo cuma takut ketinggalan dari orang lain?